Jadi Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, ini adalah doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman ini selalu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya pertama muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan naik setiap kali mereka berbuat kebaikan, kemudian semakin tinggi keimanannya kepada Allah, maka akan menjadi mukmin. Kemudian puncak ya keimanan seorang hamba sebagaimana yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, maka pada taraf namanya muhsin atau ihsan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, apa itu muhsin, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Allah kemudian memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini bab kita masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itsbatu ittisafi birrahmati wal maghfirati subhanahu wa ta'ala. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan rahmah wal maghfirah, dengan kasih sayang, juga disifati dengan ampunan. Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, dalam surah Ghafir ayat yang ketujuh. Kemudian ayat yang berkaitan dengan sifat Allah yang berikutnya,
yaitu tentang ampunan Allah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Juga di dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kemudian dalil yang menetapkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala kasih sayang dan ampunannya juga di dalam surah Al-An'am ayat 54. Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Di dalam surah Yunus juga Allah sampaikan tentang sifat beliau, wa huwal ghafurur rahim, ayat 107. Dan yang terakhir yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam surah Yusuf 64, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim. Taqaddama tafsiruha fi awalil kitab. Kata beliau, tafsir tentang bismillahirrahmanirrahim sudah kita sampaikan di pembahasan yang di awal-awal. Wa munasabatu dzikruha huna anna fiha itsbatar rahmati lillahi ta'ala sifatan min sifatihi. Dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, kaitannya dengan pembahasan ini adalah itsbat, menetapkan ar-rahmah, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ya bagian dari sifat-sifat Allah. Kama fil ayatil madhkura ba'daha. Qala Ibnu Qayyim, kemudian juga Syekh Shalih Fauzan menyampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana yang beliau nukil dalam kitab Bada'iul Fawaid, ya. Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imah bi subhanahu. Ar-Rahman itu menunjukkan bahwasanya sifat itu melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sifat Ar-Rahim itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki ikatan khusus terhadap orang-orang yang Ia cintai. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman rahima, cinta, sayang, kasih. Walam yaji qattun ar-rahmanu bihim, menandakan bahwasanya Allah memiliki keterikatan khusus terhadap orang-orang yang beriman. Artinya tidak semua hambanya Allah mendapati sifat ataupun mendapatkan sifat rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah yang berbunyi, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Hadza hikayatun anil malaikah. Syekh Shalih Fauzan menyampaikan bahwasanya kalimat ini sebenarnya Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Hadza hikayatun anil malaikah. Ini adalah doa narasi yang disampaikan oleh malaikat, ya, alladzina yahmiluna al-arsya, malaikat yang Allah tugaskan untuk, ya, membawa arsy-Nya Allah, memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita terjemahkan, ya. Makanya ada malaikat yang ya disebut dengan hamalatul arsy, ya, yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu terjemahannya. Selebihnya biar Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya, ini ternyata memiliki doa yang Allah sampaikan dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Doa malaikat ini wa man haulahu, dan mereka-mereka yang berada di sekitarnya, maksudnya malaikat, annahum yastaghfiruna lilladzina amanu. Subhanallah. Ya, ternyata bahkan malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya dan berada di kanan kirinya, yastaghfiruna lilladzina amanu. Istimewa sekali. Itu adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dengan doa fayaquluna rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini doanya para malaikat untuk orang-orang yang beriman. Karena memang orang-orang beriman ini istimewa. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang menjadikan malaikat itu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian darinya.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat mereka, sungguhnya orang-orang beriman itu apabila diucapkan, disebutkan kepada mereka itu Allah, wajilat qulubuhum, ya, itu mereka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila mereka diperdengarkan kepadanya Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanannya. Inilah yang menjadikan para malaikat itu mendoakan Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Begitu malaikat yang membawa arsy-Nya Allah dan orang-orang yang dan malaikat-malaikat yang di sekitarnya berdoa untuk orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita berbicara malaikat di langit sana bersama Allah Subhanahu wa taala, ada juga malaikat yang bertempat di Baitul Ma'mur. Ya, tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, farufi'a li Baitul Ma'mur, kata beliau, sesungguhnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Ya, fasa'altu Jibril, kemudian aku bertanya kepada Jibril, faqala hadza Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Wahai Muhammad, kalau kamu bertanya tentang Baitul Ma'mur, ini adalah tempat yang Allah ciptakan, kemudian setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Ya, 70.000 malaikat yusalli fihi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Hamalatul Arash juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat yang bertempat ataupun Allah ciptakan, ya, Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma alaihim. Ya, sungguhnya apabila mereka telah keluar darinya tidak pernah kembali lagi kepadanya hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, ini adalah doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman ini selalu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya pertama muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan naik setiap kali mereka berbuat kebaikan, kemudian semakin tinggi keimanannya kepada Allah, maka akan menjadi mukmin. Kemudian puncak, ya, keimanan seorang hamba sebagaimana yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, maka pada taraf namanya muhsin atau ihsan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, apa itu muhsin, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini juga disampaikan oleh Allah, hadza ihbarun minallahi subhanahu annahu rahimun bil mu'minin. Ya, juga dari saking, ya, istimewanya orang-orang beriman itu ada ayat yang berbicara wa kana bil mu'minina rahima. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala annahu rahimun bil mu'minin. Ya, rahimnya Allah, sifat kasihnya Allah itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Dan cintanya Allah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala serta sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya, sedikit, ya, kembali kepada pembahasan tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ disampaikan di dalam, ya, hadis yang mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah bangkitkan di padang mahsyar. Kata beliau, ketika Allah membuka mataku di padang mahsyar setelah hari kiamat, aku tidak tahu siapakah di antara aku dan Musa yang Allah bangkitkan lebih dulu. Yang pasti ketika aku membuka mataku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah melihat Musa bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian semua hamba datang kepada Nabi Ulul Azmi, datang kepada Nuh, jamaah yang dirahmati Allah, datang kepada Ibrahim untuk meminta syafaat kepada nabi-nabi Ulul Azmi ini, datang kepada Isa, jamaah yang dirahmati Allah.
kemudian itu pun tidak mampu memberikan syafaat, akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah bersimpuh di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah berkata dan berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad sal tu'ta isfa tu syaffa, wahai Muhammad ayo minta, aku akan memberimu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa tu syaffa, silakan kamu memberikan syafaat kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya Rasulullah, sifat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak memberikan syafaat kepada umatnya. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini contoh rahimnya Allah fid dunya wal akhirah, ya, lebih-lebih di dunia tentu Allah subhanahu wa ta'ala lebih rahim lagi kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk rahimnya Allah? Amma fid dunya fa innahu hadahum ilal haqqil ladzi jahilahu ghairuhum. Ya, rahimnya Allah yang paling tinggi di dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, hidayah kepada kebenaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mengapa menjadi istimewa? Ya, alladzi jahilahu ghairuhum. Hidayah ini yang diberikan kepada orang beriman tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa basarahum at-tariqal ladzi dhalla anhu ghairuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, yang mana orang-orang yang lain selain orang-orang beriman itu tersesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, kecuali ataupun bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi karena kebiasaan mereka membunuh para nabinya. Maghdubi alaihim waladhdallin, juga jalannya orang-orang Nasrani yang Allah sesatkan dari jalan kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa huwal ghafurur rahim, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan maghfirah, dan yang terakhir fallahu khairun hafidha. Ini adalah, ya, ayat yang disampaikan oleh Yakub, ya, menyetir daripada, ya, atau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yakub itu dimintai izin, ya, oleh anak-anaknya untuk membawa Yusuf untuk bermain-main, padahal Yakub mengetahui bahwasanya saudaranya itu tidak menyukai Yusuf, ya. Kemudian, ya, karena dipaksa ataupun meminta izin kepada bapaknya untuk membawa bermain-main, akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, ya, wa ufawwidu amri ilallah, ya, terserah kalian, aku serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan fallahu khairun hafidha, ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang terbaik ketika menjaga umatnya ataupun menjaga hambanya. Ini adalah doa yang disampaikan, ya, oleh Nabi Yakub, yang mendoakan anaknya takut daripada mara bahaya yang akan terjadi nanti, dan barangkali ini menjadi, ya, referensi ataupun sumber kepada kita apabila ingin mendoakan anak kita yang jauh di sana, takut daripada mara bahaya yang menimpanya di kemudian hari ataupun ketika ia jauh daripada kita. Berdoalah sebagaimana doanya Nabi Yakub kepada Yusuf ketika akan dibawa oleh saudara-saudaranya, dan mana saudaranya sebenarnya tidak suka kepadanya, dengan kalimat fallahu khairun hafidha. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.